Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah struktur data yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi melalui video atau melalui rekaman. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sabtur Rahman, NIM 15240139. Saat ini saya bersama 4 rekan saya, Stephen Baldwin, NIM 15241024. Selanjutnya Muhammad Zaid, NIM 15240021. Selanjutnya Ilham Maulana, NIM 15241024. Lalu ada Abi Pradipa, NIM 15240536. Dalam beberapa menit ke depan, rekan-rekan atau audiens akan menyimak dan mendengarkan kami memaparkan materi yang berjudul Array Dimensi 1. Pada paparan ini kami membagi tugas. Saya dan Mas Zaid atau Saudara Zaid memaparkan materi yang ada di PPT atau slide. Selanjutnya Saudara Stephen, Saudara Abi Pradipa itu memaparkan atau mendemonstrasikan programnya yang ada di Python. Dan selanjutnya Ilham selaku editor. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja. Yang pertama, what's that array? Apa itu array? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai yang memiliki tipe yang sama. Sekali lagi, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dan memiliki tipe yang sama. Setiap elemen dalam array memiliki indeks atau posisi yang dapat digunakan untuk mengakses nilainya. Selanjutnya, kenapa pakai array? Why? Kenapa? Kenapa pakai array? Yang pertama, supaya nggak ribet, biar nggak ribet nyimpen banyak data satu persatu. Yang kedua, biar hemat tempat dan lebih rapi dilihat di kode. Dan yang ketiga adalah bisa akses data cepat. Bisa akses data cepat berdasarkan urutan. Jadi dia bisa terurut terurut dari yang kecil hingga terbesar atau dari terbesar hingga terkecil. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai array dimensi 1. Array dimensi 1 adalah jenis array yang paling sederhana. Data disimpan dalam satu baris dan masing-masing elemen bisa diakses dengan indeks tunggal. Untuk contohnya sendiri di dalam Python, yang pertama angka sama dengan dalam kurung kotak. Misal di dalamnya nilainya 10, 20, 30, dan 40. Nah, yang kedua, angka dalam kurung kotak 0 menyimpan nilai 10. Yang ketiga, angka dalam kurung kotak 1 menyimpan nilai sebanyak 20. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, array dimensi 1 memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, elemen yang disusun berurutan dalam satu baris. Yang kedua, setiap elemennya memiliki indeks, biasanya dimulai dari 0. Dan yang ketiga, semua elemen bertipe data sama, tergantung bahasa pemrogramannya. Nah, untuk karakteristik arraynya sendiri, yang pertama, tipe datanya sama. Semua elemen harus bertipe data sama. Angka, string, dan lain-lain. Jadi misal di dalam array tersebut nilainya adalah integer, maka untuk nilai-nilai berikutnya itu harus integer. Nah, yang kedua adalah indeksnya terurut. Data disusun secara teratur dengan indeks mulai dari 0. Dan yang ketiga, aksesnya cepat. Kita bisa mengakses, mengubah, atau membaca data dengan cepat melalui indeks. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita dapat dari array dimensi 1 adalah yang pertama, array membantu kita menyimpan dan mengatur data secara efisien. Yang kedua, array satu dimensi adalah array yang paling dasar, digunakan saat data hanya memerlukan satu indeks. Dan yang ketiga, sangat berguna dalam pengolahan data yang jumlahnya banyak dengan cara yang lebih terstruktur. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program contoh penggunaan array berdimensi 1. Nah, di sini kita menggunakan program
game tebak angka berurutan menggunakan bahasa Python, di mana konsep programnya sendiri itu contohnya meminta pemain untuk menebak 3 angka secara berurutan dengan nilai angka antara 1 hingga 6. Pemain diberikan 3 kesempatan untuk mencoba. Program kemudian mengevaluasi apakah tebakan teman sudah benar sesuai posisi angka rahasia yang diacak oleh komputer. Dalam dalam program ini kita menggunakan list array dimensi 1. Yang pertama untuk menyimpan angka rahasia di variabel angka rahasia adalah list angka berdimensi 1 yang berisi 3 elemen, misalnya 4, angka 4, angka 2, dan 5. Lalu yang kedua itu untuk menyimpan tebakan pemain, di mana saat pemain menebak, kita juga membaca input dan memecahnya menjadi list berdimensi 1. Contohnya tebakan dari pemain angka 1, 3, 5. Selanjutnya program ini membandingkan setiap elemen pada list tebakan dengan elemen pada list angka rahasia. Itu satu persatu berdasarkan indeksnya. Jadi variabel jumlah benar itu eh, mengecek posisi tebakan yang i itu integer apakah sama persis dengan angka rahasia untuk ketiga elemen indeks indeks yang 0, yang pertama dan yang kedua. Oke, selanjutnya kita coba running programnya. Kita coba masukkan tebakan angka pertama, coba masukkan angka 2, 1, 4, mana langkah yang benar, isi yang tepat. Berarti kita coba masukkan 3, 2, 1, mana langkah yang benar. Kita coba masukkan lagi 1, 3, 1, satu angka yang benar. Dan kesempatan habis. Jadi jawaban yang benar adalah 6, 3, 3. Nah, berikut adalah contoh dari penggunaan program array dimensi 1 dalam game tebak angka berurutan. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh terakhir, contoh kedua dari penerapan array dimensi 1 pada sebuah game juga ya, yang mirip monopoli, ya game monopoli yang jual di bangunan yang jebakannya. Tapi di sini kalau yang di ini nggak ada jebakan, nggak ada beli rumahnya, bangunan dan segala macam tuh nggak ada, jebakan tetap ada. Oke, nah di sini gimana contoh programnya? Di sini kita langsung aja terapin ya. Kita pindah dulu. Nah, di sini setelah kita buka Visual Studio Code kita punya file namanya gamespython.py yang isinya ada codingan ini ya. Terus gimana penerapan gamenya, kira-kira gimana gameplaynya. Oke, langsung aja kita mulai dulu, kita run. Oke, di sini kita disuruh tekan enter untuk mulai. Nah, di sini dikasih tahu keterangan ada G garis finish ya. Terus ada X rintangan atau jebakan, P itu pemain. Oke, kita tekan enter untuk mulai. Oke, di sini kalian bisa lihat teman-teman ada G yang tadi ya, gitu garis finish, ada ini ada kayak temboknya, ini ada tembok di sebelah kiri itu P itu maksudnya pemain. Persis di satu langkah di depan P itu X, artinya jebakan. Berarti nih kalau misalnya kita tekan enter lalu dapat 1, berarti nanti kita mulai dari awal, restart. Mana kita mati gitu. Oke, coba ya. Kira-kira kita dapat berapa? 4. Nah, kita langsung lompat tuh. Kita nggak kena X karena kita dapatnya 4. Oke, kita tekan enter lagi. Ya, kita dapat 4. Tadi kena ya. Berarti tadi kita kenanya tuh antara ini sama ini. Kita ngulang lagi dari awal. Supaya kita jadi di dekat sini lagi. Kita lempar lagi dadunya. Dapat 1. Ulang lagi. Kita tekan enter lagi. 2. Yes. Persis depan jebakan. Tekan lagi enter. Mudah-mudahan kita nggak dapat 2 sama 4. Oke, dapat 3. Bagus. Jangan dapat 1. Dapat 3. Bagus. Dapat 1 lumayan. Langsung 6. Wow,
Ternyata tadi saya kira dapat X, ternyata enggak. Dari situ ada, kita jangan sampai dapat satu ya, atau dapat berapa itu. Coba kita tekan enter. 4. Jangan sampai dapat satu. Oke, 2. Kita udah pastikan bisa menang. Coba 3, 1, menang. Sudah. Seperti itu kira-kira gameplaynya. Ya cukup mudah sih. Bukan mudah, kan simple banget sih ya. Terus oke, terus kok bisa itu disebut area dimensi satu? Ya karena itu apa namanya? Apa ya, struktur data utamanya itu adalah sebuah list Python tunggal. Kan variabel track tuh yang hanya memiliki satu indeks ya untuk menuju ke setiap elemen. Jadi ya kalau dia cuma ke satu indeks geser ke indeks satu, terus lanjut sampai indeks ke lebih dari 10 tuh ya berarti itu area dimensi satu dong. Kan satu level indeks nih, kita punya track ya, sebuah variabel track yang ada kotak ya, string kosong x kosong lagi terus titik-titik-titik sampai ke g. Dari sana tuh kita mengakses elemen ya cukup dengan satu indeks, misalnya track 5 untuk elemen ke-6. Berarti kan itu beda dengan area dua dimensi kan. Kalau area dua dimensi itu apa namanya, butuh dua indeks, misalnya matrix 2 3 gitu kan, matrix 2 terus ada yang kurung lagi kotak 3, ya udah itu berarti kan area dimensi 2. Bentuk linearnya, area satu dimensi itu menyimpan data dalam urutan tunggal seperti satu garis lurus, ya kan. Terus dalam game ini yang tadi saya tunjukkan itu kan posisi pemain hanyalah sebuah angka ya, player pose yang menuju ke posisi dalam garis tersebut. Terus operasi maju mundur yang sederhana ya, berarti ketika pemain melempar dadu ya dan maju, kita cukup menambah player pose dengan nilai dadu. Berarti kan kalau area dua dimensi kita harus mengatur kedua koordinat baris sama kolom, jadi logikanya lebih kompleks ya, jadi beda ya kan. Terus representasi visual, saat kita print track lead 1D itu digabung jadi satu garis karakter ya kan. Kalau area dua dimensi gimana ya, mencetak berbaris dong, kan ada barisnya atas bawah x y gitu. Tadi kan cuma x doang, karena ibaratnya game satu dimensi kan garis lurus doang gitu. Kalau game dua dimensi itu ada x sama y nya, kalau tiga dimensi ada ruangnya gitu. Terus kita akan jelasin di fungsi-fungsi elemen-elemennya ya, baris programnya deh yang penting-penting. Misalkan nih di sini ada track ya dengan kurung kotak, ada string kosong sama dengan apa dikali length ya, kali luas, itu membuat list ya berisi length yang butuh, berisi length atau panjang ruang buat string kosong. Nah, jalur kosong itu jalur kosong yang nggak ada jebakan sama g, nggak ada p nya. Terus ada track minus 1 g ya, itu mah menempatkan huruf g pada indeks terakhir sebagai garis finish gitu. Terus di sini kita punya ya obstacle sama dengan set ya, method itu menyimpan posisi rintangan yang unik ya, jadi selalu random jebakannya. Terus di sini ada while line obstacle, kurang dari 6 obstacle, itu maksudnya mengulang hingga jumlah rintangan sesuai ya kan. Jadi ya gitu. Di sini kita punya juga ada for post in the obstacle track post x, itu maksudnya menandai setiap posisi di track dengan karakter rintangan x, jadi x nya bakal muncul random, benar-benar random. Ada return track, sebenarnya ini return nggak boleh dijelasin, tapi itu maksudnya memberikan nilai ya, ibaratnya memberhentikan sebuah program lalu dilanjutin nama yang kosong. Oke. Terus ini ada dev play game, terus ada track length panjangnya 30, berarti ini harusnya panjangnya 30 indeks. Terus ada nama obstacle 5, maksudnya tuh jumlah rintangan ada 5. Terus ada track track, itu berarti maksudnya panggil fungsi sebelumnya untuk membangun list track. Jadi misalkan kita mulainya di tadi setelah kita melewati jebakan X ya, berarti nanti kalau kita jalan lagi posisi P kita digambarin dengan manggil tadi fungsi sebelumnya. Terus player pose 0 itu berarti maksudnya pemain dari posisi awal. Itu aja sih. Terus ya nggak ada lagi kayaknya yang perlu kita jelasin, ya sampai situ aja. Terima kasih, saya akan lempar kata-kata penutup kepada Muhammad Zaid Yaul Haq ya. Demikian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.